Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Andre Onana selangkah lebih dekat gabung Inter Milan. Spekulasi mengenai masa depan Andre Onana mulai menemukan titik terang. Kiper Ajax Amsterdam itu dilaporkan sedikit lagi akan bergabung dengan Inter Milan. Mereka sudah mencapai kata sepakat dengan sang kiper. Onana akan pindah ke Inter dengan status sebagai free agent. Nantinya ia akan diikat dengan kontrak berdurasi 4 tahun di Inter. Jadi ia hanya tinggal menunggu waktu untuk pindah ke Inter. Arsenal coba bajak Adrien Rabiot dari Juventus. Rabiot sudah lama masuk daftar incaran Arteta. Sang manajer sudah mengamati sang gelandang sejak cukup lama. Ia menilai Rabiot tampil dengan apik di lini tengah Juventus. Ia juga menilai sang gelandang cocok dengan gaya bermainnya. Itulah mengapa Arteta akan mengupayakan transfer pemain Prancis itu di bulan Januari nanti. Kans Arsenal untuk mendapatkan jasa Rabiot cukup terbuka karena Juventus siap menjual sang gelandang. Mereka membandrol Rabiot di kisaran angka 30 juta euro. Chelsea coba bajak Mauro Icardi di Januari 2022. Spekulasi siapa striker baru Chelsea semakin melebar. Terbaru The Blues dikabarkan ingin memboyong Mauro Icardi dari PSG. Ada alasan mengapa Tuchel ingin memboyong Icardi, karena sang striker adalah mantan anak asuhnya. Tuchel adalah sosok yang membawa Icardi ke PSG. Tuchel dilaporkan menyukai gaya bermain striker asal Argentina itu. Tuchel juga menilai Icardi cocok dengan gaya bermainnya sehingga ia ingin memboyongnya dari PSG. Les Parisiens kabarnya meminta tebusan sekitar 40 juta euro untuk jasanya. Malaysia bungkam Kamboja 3-1. Duel Malaysia versus Kamboja berlangsung di Bishan Stadium. Malaysia tancap gas dan berhasil mencetak 3 gol berkat aksi Safawi Rashid di menit ke-23. Ahya Rashid di menit ke-61. He cuts inside. That's a fantastic goal. Dan Kogi Leswaran Raj di menit ke-78. And that is a great fit. Kamboja hanya bisa memperkecil kedudukan lewat penalti Satrosip di menit ke-90. Unless Karafami can redeem himself. Malaysia mengakhiri laga dengan kemenangan 3-1. Vietnam susah payah kalahkan Laos. Bermain di Bishan Stadium, Vietnam sangat mendominasi pertandingan. Laos dipaksa bertahan sepanjang laga, namun Vietnam hanya bisa mencetak 2 gol berkat aksi Nguyen Chong Poun di menit ke-26 dan Pan Van Duk di menit ke-55. Dengan hasil ini, Malaysia dan Vietnam berturut menempati peringkat pertama dan kedua di grup B dengan 3 poin. Everton versus Arsenal, comeback. The Toffees kalahkan The Gunners. Everton menjamu Arsenal di Stadion Goodison Park. The Gunners membuat publik tuan rumah terdiam setelah Martin Odegaard mencetak gol pembuka di penghujung babak pertama. Everton baru bisa menciptakan gol balasan di menit ke-79 berkat Richarlison. Demarai Gray akhirnya memastikan kemenangan Everton dengan gol di injury time. Still, we'll have a crack at goal. Oh, 3 poin mendongkrak posisi Everton ke urutan 12 klasemen sementara dengan perolehan 18 poin dari 15 pertandingan, sedangkan Arsenal tetap di peringkat 7 setelah mengemas 23 poin. Kekurangan AS Roma di mata Totti. Penampilan Roma bersama Jose Mourinho musim ini masih naik turun. Terakhir, Roma kalah telak 0-3 saat menjamu Inter Milan di Liga Italia akhir pekan kemarin. Tammy Abraham dan kawan-kawan kini menempati peringkat ke-7 klasemen Liga Italia dengan 25 poin, tertinggal 9 angka dari 4 besar.
Francesco Totti menyebut Roma bersama Jose Mourinho masih butuh waktu. Totti juga menilai skuad Roma saat ini kurang kompetitif untuk bersaing di jalur juara. Inter Milan tanpa Joaquin Correa saat tandang ke markas Real Madrid. Inter Milan dipastikan tanpa Joaquin Correa saat melawan Real Madrid pada matchday terakhir grup di Liga Champions 2021-2022 sebab pemain berpaspor Argentina itu mengalami cedera flexor. Cedera tersebut Correa alami ketika Inter menang 3-0 atas AS Roma pada pekan ke-16 Liga Italia 2021-2022. Tentu ini sebuah kerugian bagi I Nerazzurri. Meski Inter dan Madrid telah dipastikan lolos, kedua tim masih akan memperebutkan status juara grup. AC Milan jalani laga hidup mati kontra Liverpool. Milan akan menjamu Liverpool di San Siro pada tengah pekan nanti. Jika ingin tetap main di Liga Champions, Milan harus mengunci kemenangan saat melawan Liverpool. Tentu menang atas Liverpool bukan hal mudah untuk I Rossoneri, sebab Liverpool adalah salah satu tim unggulan di Liga Champions musim ini. Jelang laga kontra Liverpool, Pioli mengaku telah mengetahui resep terbaik untuk meredam dominasi The Reds. Lebih lanjut, pelatih berusia 56 tahun itu berharap timnya dapat memberikan performa terbaik guna mendapatkan poin penuh di San Siro. AC Milan versus Liverpool, I Rossoneri patut waspadai dua kekuatan utama The Reds. Jelang menghadapi Liverpool, bek AC Milan Fikayo Tomori mewanti-wanti I Rossoneri untuk mewaspadai dua kekuatan utama The Reds. Dua kekuatan utama yang dimiliki oleh Liverpool yakni intensitas dan kualitas individu serta tim. Di sisi lain, bek asal Inggris tersebut bersikeras bahwa Milan bertekad untuk menang demi menjaga harapan lolos ke fase gugur. Mereka memiliki intensitas dan kualitas. Mereka telah memperoleh hasil yang bagus di Liga Champions dan Liga Inggris, kata Tomori. Kami ingin menang dan saya pikir ini adalah mentalitas yang harus kami miliki nanti. Lanjutnya, Real Madrid versus Inter Milan, Los Blancos bidik juara grup. Real Madrid sudah menggenggam tiket ke babak 16 besar Liga Champions. Madrid saat ini memimpin klasemen grup di Liga Champions dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Di posisi kedua ada Inter Milan yang mengumpulkan 10 poin. Meski sudah mengamankan tempat di fase knockout, Madrid akan tetap mengerahkan kemampuan terbaik. Posisi juara grup dipertaruhkan dalam pertandingan ini. Kami akan bermain untuk posisi pertama. Kami harus tetap tenang dan menghormati tim yang kami hadapi. Kami tahu mereka juara Italia dan ini akan sulit, ujar Casemiro. Everton si jago comeback. Everton mampu meraih kemenangan saat melawan Arsenal walaupun awalnya tertinggal 1 gol terlebih dahulu. Kemenangan tersebut membuat The Toffees menjadi klub yang paling banyak menghasilkan poin dari posisi tertinggal atau kebobolan lebih dulu. Adalah 10 poin dihasilkan oleh klub sekota Liverpool di Liga Inggris musim 2021-2022. Torehan tersebut paling banyak di antara kontestan Liga Inggris, bahkan dari The Big Six. Tak salah jika Everton disebut sebagai raja comeback. Selebrasi Richarlison ejek wasit. Richarlison mengemas 1 gol termasuk lesakannya menjadi pelecut semangat bagi Everton untuk bisa membalikan kedudukan. Namun siapa sangka penyerang asal Brazil ini membuat selebrasi yang menyindir kepemimpinan wasit. Ia terlihat mengacungkan lengan seakan meniru gerakan wasit ketika ada gol yang dianulir lantaran terjebak offside. Richarlison melakukan hal tersebut lantaran di laga melawan Arsenal ada 2 lesakan miliknya yang dianulir lantaran terjebak offside. Wajah Tomiyasu kena injak bek Everton. Ada insiden yang melibatkan pemain bertahan Everton, Ben Godfrey, dengan fullback milik Arsenal, Takehiro Tomiyasu. Pada menit ke-28, Ben Godfrey berkeinginan untuk menghalau bola yang mengancam pertahanan timnya. Sayang, follow up kaki dari Godfrey menyasar ke wajah dari Tomiyasu yang sudah tergeletak di lapangan lantaran kalah duel. Insiden pull sepatu yang mengenai wajah pemain timnas Jepang itu menuai kontroversi lantaran sang bek Everton tak mendapatkan kartu merah sama sekali. Bahkan ketika pengadil pertandingan melakukan peninjauan VAR, hasilnya mengejutkan, Godfrey aman dari hadiah kartu merah.
Paulo Dybala yakin bisa rebut peringkat pertama dari AC Milan. Juventus memetik kemenangan kedua secara beruntun di Liga Italia 2021-2022 usai mengalahkan Genoa 2-0 pada Senin 6 Desember. Dengan hasil positif itu, penggawa Juventus Paulo Dybala yakin Bianconeri masih bisa merebut Scudetto di musim ini. Seperti yang diketahui, Juventus kini sukses melanjutkan tren positif. Dari 5 laga terakhirnya di tanah Italia, mereka berhasil memenangkan 4 laga dan hanya sekali kalah. Kendati begitu, Dybala menyebut bahwa peluang mengkudeta puncak klasemen guna meraih Scudetto masihlah sangat terbuka lebar, dengan syarat skuad asuhan Massimiliano Allegri itu harus selalu menang. Terkait Van de Beek, Ten Hag sebut MU lakukan dosa besar. Donny van de Beek masih kesulitan mendapatkan menit bermain di Manchester United. Ex-pelatihnya sekaligus juru taktik Ajax, Erik ten Hag, mengecam MU. Tidak sedikit yang menyayangkan Van de Beek karena disia-siakan oleh MU. Pasalnya, pesepak bola berusia 24 tahun itu merupakan salah satu pemain Belanda paling berbakat saat ini. Pada Donny, saya sulit menerimanya, sebuah dosa besar, ucap Erik ten Hag kepada The Volkskrant. Kalau Anda belum mendapatkan kesempatan, maka perkembangannya juga akan berhenti. Lanjutnya, hasil drawing Piala FA, MU jumpa Aston Villa, adu strategi Rangnick versus Gerrard. Pada Senin 6 Desember waktu setempat, drawing babak ketiga Piala FA 2021-2022 telah rampung. Salah satu laga yang menyorot perhatian adalah duel Manchester United versus Aston Villa. Hal ini tak lepas dari keberadaan dua sosok pelatih anyar besar di kubu masing-masing. MU bersama Ralf Rangnick, sementara Aston Villa kini diarsiteki Steven Gerrard. Keduanya juga baru saja mendulang hasil positif di Liga Inggris. Rangnick membawa MU menang 1-0 atas Crystal Palace di laga debutnya, Gerrard pun demikian. Ia dan Aston Villa baru saja mendudukan Leicester City di pekan ke-15 Liga Inggris. Lionel Messi meragukan kemampuan Pochettino. Lionel Messi dikabarkan mulai meragukan kemampuan Mauricio Pochettino untuk menangani tim top selevel PSG. Diduga Pochettino kurang berpengalaman untuk memimpin tim penuh bintang. Messi diduga tidak puas dengan taktik Poch yang terlalu berhati-hati, tidak bisa memaksimalkan potensi skuad khususnya para penyerang. Pochettino dianggap terlalu lembut dalam membimbing tim level top, kurang berani dalam mengambil keputusan, akibatnya banyak pemain yang mulai kehilangan respek. Musim ini PSG belum benar-benar klik di lapangan. Tentu kondisi ini mengecewakan mengingat betapa mewahnya skuad Pochettino. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!